santai bisa punya banyak uang itu sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang nggak mungkin. Dan ini sebenarnya bisa dijalankan, dan ini adalah sesuatu yang udah jelas ya. Jadi bagaimana metodenya biar kita ini semakin santai, kita semakin banyak uang ya. Mungkin bagi mereka yang nggak paham ya, mending di skip aja, nggak usah nonton. Atau mereka yang nggak percaya, nggak usah nonton aja ya, daripada nanti menjadi orang yang punya pikiran negatif. Oh ini nggak mungkin, itu nggak mungkin. Nah misalkan gini, kayak kita membahas segala sesuatu tentang law of attraction, terus ada orang yang bilang bahwa kalau mau kaya kerja dong. Ya kalau cuman kerja, babi hutan juga kerja. Dia nggak mikirin dalam pikirannya bahwa makanan bisa dia dapatkan dengan mudah, dan makanan itu bisa dia dapatkan dengan berlimpah. Nah disitulah bedanya. Kalau hanya kerja, misalkan Anda melamar pekerjaan, terus ditanya kamu mau kesini mau apa? Mau kerja pak? Oh ya udah kerja. Nggak digaji gimana? Ya kan? Nah itu semua harus kita tanamkan juga. Kita mau kerja ya silakan, kita mau usaha ya silakan. Tapi intinya itu adalah bagaimana kita mengemas pikiran kita ini supaya menjadi pikiran yang memiliki daya tarik. Istilahnya menarik dari kekuatan semesta, itu menjadikan sebuah kenyataan bagi hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau ya Anda pengen banyak duit, Anda bekerja jadi koruptor aja duitnya banyak ya. Duitnya banyak jadi koruptor. Gampang, lo tinggal ngajuin jadi apa ya kan, habis itu korupsi aja sebanyak-banyaknya, selesai ya. Habis itu Anda dihukum, ya itu urusan Anda. Bukan tipikal saya untuk mengajarkan hal-hal seperti itu ya. Kita membangun dalam pikiran kita dulu bagaimana. Toh buktinya juga udah banyak. Kita sendiri udah membuktikan, orang-orang di sekitar saya juga membuktikan. Tapi kita bagikan di sini free loh. Gimana kalau berbayar ya? Pasti nanti ada banyak komplain ya. Banyak banget pokoknya ya orang-orang aneh yang berkomentar itu. Mungkin kalau nggak ditanggapi dia nanti menjadi-jadi juga. Terus kalau ditanggapi kabur ya. Karena apa? Dirinya nggak punya landasan untuk dirinya berargumen atas apa pendapatnya ya. Dari situ makanya teman-teman yang setia dengan video-video saya, teman-teman yang setia dengan channel ini, itu adalah orang-orang pilihan. Jujur, Anda adalah orang-orang pilihan yang smart, yang mau belajar dan mau objektif dan merubah kehidupannya. Nah kita lanjut aja ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Oke, kita membahas bagaimana kita semakin santai, kita semakin banyak uang ya. Di sini kenapa kita bisa seperti itu adalah karena kita memaksimalkan apa yang namanya pikiran bawah sadar. Jadi kita bisa menginputkan software yang itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu apa? Pemikiran positif. Akan banyaknya uang yang kita terima, terus kemudahan-kemudahan kita mendapatkan uang dan peluang-peluang yang semakin berdatangan. Nah, di situ kita udah mengembangkannya, kita udah melatihnya, kita udah menjalankannya. Terus teman-teman tinggal aplikasikan dengan belajar di video-video yang saya sampaikan. Terus ada beberapa aspek yang mungkin teman-teman harus lakukan juga. Kenapa? Biar lebih santai pikirannya. Santai di sini yang kita sebutkan itu adalah pikiran kita santai, bukan pikiran kita yang terlalu tertekan atau kita memiliki pikiran yang ya mungkin berat gitu. Jadi di sini pikirannya biar kita lebih santai, kita lebih nyaman, kita lebih bisa melakukan segala aktivitas itu dengan lancar ya. Gimana kalau pikiran Anda banyak beban, terus Anda larut di situ, Anda mau kerja ya susah juga kan. Jadi nggak bisa kerja secara maksimal atau dalam menjalankan usahanya, justru malah tidak bisa menjadi usaha yang itu berjalan dengan baik. Makanya di sini kita diskusi bareng ya. Video ini saya buka untuk nanti teman-teman bisa diskusi di kolom komentar ya. Poin pertama adalah jangan fokus pada masalah. Nah ini kebanyakan orang itu justru fokus pada masalahnya dibanding dirinya itu fokus pada solusinya. Biasanya wah ini baru ada masalah begini, berat banget. Terus saat mau tidur bebannya itu dibawa sampai dia tertidur. Jangan salah, itu tidak meringankan, itu justru membuatnya lebih dalam ya. Riset saya bertahun-tahun soal ini. Jadi kebanyakan orang kenapa nggak keluar dari masalahnya adalah dia membawa bebannya saat mau tidur. Kenapa? Ya karena ras kita kebuka ya. Saat ras kita udah kebuka, maka apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan masuk menjadi sebuah request yang itu akan dikabulkan. Misalkan Anda fokus pada beban Anda, entah apapun bebannya ya. Saat mau tidur Anda memikirkan kok hidupku begini ya, kok ini begini ya, tanpa
tanpa kita memikirkan sebaliknya, dari situ kita udah menarik hal yang lebih berat lagi. Besok lagi makin berat, makin berat, makin berat. Atau minimal nggak akan ada jalan keluarnya. Itu minimalnya ya. Tapi biasanya yang terjadi adalah semakin banyaknya masalah yang datang, semakin menumpuknya masalah yang datang, dan itu susah banget untuk keluar nantinya. Kenapa? Udah tertanam dalam ras. Nah, itu udah masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Terus bagaimana cara kita keluar itu? Kalau kita nggak tahu metodenya, hati-hati untuk solusinya ya. Jangan pernah pikirkan masalahnya. Kita fokus aja. Aku berlimpah nih hidupnya, aku makmur nih hidupnya, aku punya ini, aku punya itu. Jadi sebelum tidur jangan pernah bawa masalah yang Anda hadapi, entah itu masalah yang berat, yang ringan, atau yang apapun. Yang namanya masalah itu tinggalkan saat kita mau tidur, atau saat kita bangun tidur juga jangan pernah kita pikirkan masalahnya. Kenapa? Karena saat kita bangun tidur kita masih posisi alfa juga. Nah, saat kita terbangun kita fokus pada masalahnya, nanti dalam sehari itu kita jadi orang yang gak nyaman mau ngapa-ngapain ya. Isinya ibarat ininya ya, kejadian yang dihadapi, aduh kok gini banget sih nasibku, sial mulu. Nah, itu biasanya setelah bangun tidur itu memikirkan sebuah masalah, atau bangunnya karena terpaksa. Dalam artian terpaksa, Anda belum siap bangun tapi nekat untuk bangun. Nah, itu bahaya juga. Yang jelas intinya sebelum tidur pikirkan hal-hal yang menyenangkan saja, hal-hal yang Anda inginkan saja. Jangan fokus pada apa yang Anda takutkan, apa yang menjadi masalah hidupnya, apa yang menjadi beban dalam kehidupannya. Hati-hati ya. Jadi fokus saja pada apa yang menjadi tujuan hidup. Nah, dari situ kita akan semakin santai hidupnya. Kenapa? Karena kita nggak memikirkan beban masalah, udah cuek aja. Setelah kita sudah tidak memikirkan segala beban, kita tidak fokus pada masalahnya, pikiran kita enteng. Terus untuk jalan kita mendapatkan peluang itu jauh lebih besar lagi. Yang jelas jangan lelah untuk berhenti mencoba. Dalam artian mencoba bukan kita dalam keraguan-raguan, tapi apa? Kita tes satu persatu. Misalkan ada peluang, kita pelajari dulu peluangnya ini potensi nggak. Kalau nggak ya udah. Tapi kalau itu potensi, ambil. Nah, itu sesuatu yang membuat kita akan ringan dalam pikirannya. Poin kedua adalah fokus pada diri sendiri. Nah, kita harus fokus pada diri sendiri. Kenapa? Karena gini, kadang sesuatu yang menjadikan beban saat Anda memiliki impian dan saat ini Anda belum memiliki apa-apa, itu adalah orang-orang yang entah itu teman Anda, entah itu siapa, yang jelas itu orang yang kenal dengan Anda. Atau saat Anda sedang jatuh ya, karena sebuah kesalahan ekspansi usaha atau apapun yang itu membuat Anda rugi, Anda harus berusaha bangkit, tapi orang-orang di sekitar Anda mencemooh Anda, menganggap Anda ini berkhayal, menganggap Anda ini orang yang gak mungkin mendapatkan segala yang diimpikan. Abaikan, fokus diri sendiri, jadi diri sendiri jauh lebih baik. Dan kalau perlu jangan cerita pada orang lain. Jadi simpen aja sendiri, melangkah sendiri, hadapi sendiri. Ingat, gak ada hak orang lain itu untuk melarang Anda sukses dalam bidang apapun ya, siapapun itu. Nggak bisa. Mau orang sekitar Anda, orang terdekat Anda, mereka nggak punya hak, dan itu nggak bisa. Karena apa? Hidup Anda ada di tangan Anda. Jadi fokus diri sendiri itu jauh lebih penting. Kenapa? Anda yang punya cita-cita untuk menjadikan hidup Anda ini menjadi siapa. Mungkin setahun 2 tahun belum kelihatan Anda menjadi siapa, Anda menjadi apa. Tapi nggak tahu di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kehidupan Anda berubah selama Anda tetap dalam koridor yang benar. Jangan nanti euforia terus, wah yang tadinya mencemooh Anda atau Anda berhasil datang muji-muji Anda terbuai lagi. Ingat, mereka tuh racun. Racunnya kenapa? Karena Anda bisa dimanfaatkan. Kalau Anda nggak bisa dimanfaatkan, mereka pasti akan menjauh. Contoh halnya saat Anda terjatuh, mereka mengulurkan tangan nggak? Mereka membantu Anda bangkit, membantu Anda bangun atau nggak? Atau justru malah kembali menjatuhkan Anda. Nah, itu perlu diingat. Saya nggak mengajarkan dendam ya di sini. Cuman untuk Anda punya filter. Jadi biar tidak dimanfaatkan orang saat Anda sudah mulai beranjak untuk berubah dalam kehidupannya. Ya, dari yang terpuruk mungkin udah mulai bangkit dikit-dikit, ya orang yang tadinya nggak ada, orang yang tadinya justru malah bangga saat Anda jatuh, abaikan aja, tetap baik sama mereka tetap. Cuman ya jangan dikasih ruang, itu aja. Dalam artian jangan dikasih ruang adalah apapun yang dia sarankan jangan dipakai. Udah, karena apa? Ada maksud, dirinya ada maksud untuk keuntungan dia sendiri, bukan untuk kebersamaan atau keuntungan Anda atau kemajuan Anda. Ingat ya, ini pengalaman. Jadi saya bisa bercerita karena saya sudah mengalami. Jadi apa yang saya bagikan di sini adalah pola-pola yang itu sebenarnya wajar dalam kehidupan. Tapi setiap orang
mengambil sikapnya beda-beda ya. Jadi teman-teman fokus diri sendiri. Jangan pernah kita terbuai oleh racun-racun di sekitar kita. Apalagi saat kita udah mulai beranjak bangkit ya. Kalau saat kita jatuh, kita akan tahu siapa aja di situ yang berada bersama kita, yang membantu kita, support kita, yang dia mengulurkan tangannya, bahkan dia rela menggendong Anda untuk bisa berpindah dari sebuah lokasi ke lokasi lain. Hargai mereka. Tapi kalau mereka yang menertawakan, say goodbye aja ya. Kalau mau berteman silahkan berteman, tapi jangan jadikan mereka bagian dalam hidup Anda dalam mencapai tujuan. Karena apa? Mereka akan jadi duri dalam daging. Itu tandanya mereka bukan orang-orang yang tulus ya. Fokus diri sendiri. Memang ego kadang diperlukan. Lalu berpikirlah bahwa semua itu mungkin. Jadi santai aja, enjoy aja. Mungkin orang lain menganggap Anda itu nggak punya masalah, Anda orang yang santai. Ya udah, iyain aja. Kita harus enjoy dalam hidup kita, dan kita harus menjadi diri kita sendiri ya. Dan kita harus menanamkan apa yang kita inginkan. Semua itu mungkin akan terjadi dan bisa akan terjadi. Bukan hanya mungkin, tapi semua bisa terjadi dan semua akan terwujud asal apa? Pikiran kita santai. Kenapa? Setelah kita afirmasi lupakan. Kenapa? Ya itu kuncinya, biar kita santai. Nggak terjadi kemelekatan. Kalau terjadi kemelekatan itu sesuatu yang bahaya, dan itu akan justru membuat kita susah sendiri. Kita jadi orang yang nggak pernah bersyukur. Mengapa saya bilang bahwa ya udah, habis afirmasi lupakan? Karena apa? Pikiran kita jauh lebih santai, hidup kita jauh lebih enjoy ya kan? Kita udah santai, enjoy, banyak duit. Siapa yang nggak mau ya? Ada yang mau? Ya silakan belajar di channel ini ya. Semakin kita santai, semakin banyak uang dan semakin banyak peluang. Itu sesuatu yang menggembirakan ya. Mungkin saat saya bikin video kayak gini, saya nggak share ya. Saya baru ada project apa, itu saya nggak share. Tapi yang jelas ada, hanya saja belum saya publikasi karena ini masih masa uji coba. Kalau ini nanti udah jadi, mungkin teman-teman akan tahu, bikin ini ya. Nah, seperti itu caranya. Kita ini santai, jadi kita nggak terpengaruh dengan orang. Kita fokus pada diri sendiri dan kita menjadi seseorang yang mandiri ya. Kita nggak bergantung dengan orang lain. Jadi apa? Hidup kita santai. Kita justru yang akan dibutuhkan orang. Poin keempat adalah jangan mengejar ya. Bener, jangan dikejar. Kenapa? Kalau kita mengejar sesuatu, kita jadi orang itu jadi yang memiliki mental terburu-buru. Ayolah cepat. Nggak dapet atau gimana, terserah ya. Pokoknya ada bahasa-bahasa dalam mengejar itu seperti itu. Jadi ibarat kemerungsung, padahal yang namanya uang itu nggak suka dirinya ditanya kapan datang, kapan tiba, kapan hadir. Dia nggak suka. Kalau kita udah seperti itu, justru itu akan menjauh. Jadi jangan mengejar sesuatu ya. Nyambung sama poin sebelumnya. Jadi habis kita afirmasi, lupakan saja. Dah selesai ya. Jangan mengejar sesuatu. Kadang ada orang berprinsipan gini, jangan mengejar uang, biarkan uang mengejar kita. Ya itu bagus banget. Jangan dikejar uang, biarkan uang mengejar kita. Karena apa? Iya, kita santai. Begitu santai apa? Kita dideketin. Contoh aja nih, Anda yang cowok-cowok, saat ngedeketin cewek, Anda kejar terus. Ceweknya males, ya kan? Dikejar-kejar ya. Risih, ngebet banget sih nih orang. Tapi begitu Anda santai, dapat tuh dirinya membuka peluang itu loh, untuk Anda bisa dekat dengan dia. Begitu juga dengan uang. Kalau pikiran kita ini santai, diri kita juga santai. Meskipun kita punya target, tapi habis itu jangan dijadikan itu sebuah beban. Kalau kita menjadikan itu sebuah beban, ya udah, kita nggak akan pernah mendapatkan nilai yang kita inginkan, dan kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa. Karena apa? Ya impian kita nggak terwujud kok. Lalu yang kelima adalah jaga pikiran. Nah, jaga pikiran ini kita harus fresh terus ya. Dalam artian fresh terus, saat ada masalah, terus mungkin ada pikiran-pikiran negatif yang muncul, entah itu dari diri kita atau dari luar ya. Dari luar ini adalah dari orang lain ya, yang mungkin dia menjatuhkan kita, atau dia mencemooh kita, atau dia apapun tentang kita ya. Intinya sesuatu yang negatif. Kita harus menjaga pikiran. Karena apa? Kita fokus aja pada apa yang menjadi tujuan kita. Jadi pikiran kita harus selalu fresh, harus selalu santai. Ibarat gelas itu kita kosongin. Jadi waktu mau diisi susu dia bisa, mau diisi kopi dia bisa, mau diisi air putih pun dia bisa. Terus lagi, dengan kita menjaga pikiran kita, terus saat ada masukan-masukan yang negatif, kita harus segera switch ke sesuatu yang itu di luar konsep ya. Dalam artian gini, saat kita punya impian tentang nilai uang misalkan, terus ada masukan-masukan dari luar yang itu yang mengganggu ya, yang dia meracuni kita, langsung pikirkan aja. Entah Anda main game, entah apa, hal-hal yang Anda sukai, fokus pikirannya dialihkan. Dengan kita udah mengalihkan itu, nanti dia akan
netral lagi. Setelah netral kita masuk lagi fokus ke apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah sesuatu input yang positif. Tapi ingat ya, jangan terjadi kemelekatan. Kita santai aja. Mau dapatnya berapa? Santai aja. Mau dapatnya cepat atau agak lama? Ya santai aja. Saat kita semakin santai, uang akan semakin banyak dan uang itu mudah datangnya. Buktikan, sukses berkelimpahan.